Dalam video ini saya akan menerangkan apa itu comb filtering dengan mengambil contoh sebuah pantulan. Jadi di sini terlihat adalah sebuah kebiasaan di gambar kiri ini yang berwarna merah. Ini adalah sebuah kebiasaan di mana speaker ditaruh di atas konsol dan adanya pantulan. Jadi mari kita anggap bahwa jarak dari speaker ke pendengar adalah lurus ya, adalah 2 meter, anggap aja ya. Dan di mana pantulan di sini ini adalah lantainya. Dan ketinggian speaker dari lantai mari kita anggap 30 cm dan ketinggian telinga kita mari kita anggap 45 cm. Dan mari kita lihat sebuah Excel sheet yang saya buat dulu. Jadi ketinggian speaker ini ya yaitu 30 cm dan ketinggian pendengar yaitu 0,45 cm dan dengan distance atau jarak 2 meter. Distance adalah jarak yang lurus ini. Mari kita calculate dan kita melihat adanya comb filtering, interferensi. Nah, apakah artinya ini? Mari kita lihat sebuah percobaan sederhana di mana dua sinyal. Saya melakukan sinyal pink noise ya. Nomor 1 ini adalah sinyal pink noise 0 dB dan nomor 2 sinyal pink noise 0 dB dan yang nomor 8 ini adalah jumlahnya yaitu 6 dB. Mari kita lihat apa yang terjadi di nomor 2 ini jika saya anggap nomor 2 ini sebagai pantulan. Jadi mengikuti kondisi ini, kita lihat bahwa nomor 2 ini 0,55 dB lebih rendah dan terdelay 0,38 milidetik. Jadi saya akan masuk ke sini dan di nomor 2 ini saya akan kurangi gainnya 0,6 dB. Maaf, saya cek sekali lagi di sini 0,6 dB ya. Dan di sini 0,38 milidetik. Mari kita lihat nomor 2, maaf saya salah. Oke, nomor 2 0,6 dan dengan delay 0,38. Maaf, tunggu sebentar. Oke, 0,38. Jadi di sini kita lihat bahwa yang nomor 2 ini adalah pantulan yang sudah terdelay 0,38 milidetik ya. Dan mempunyai kedatangan yang relatif terhadap suara langsung 0,6 dB di bawahnya. Mari kita lihat apa hasilnya. Nah, inilah yang disebut comb filter. Comb filter artinya grafiknya tidak lurus lagi tapi seperti sisir, seperti yang terlihat di 1000 Hz ke atas. Dan mari kita lihat kembali ke Excel sheet. Di sini adanya minus artinya dip atau lembah 1300 dan minus 3900. Mari kita lihat di sini minusnya adalah 1300 seperti yang terlihat dan di sini minus selanjutnya adalah sekitar 4000 atau 3900 dan di sini ada bump sekitar 2600. Jadi mari kita lihat di sini. Jadi pumpnya adalah 2600 dan 5300. 2600 di sini dan di sini adalah 5300. Nah, inilah yang disebut peristiwa comb filter. Sering sekali tidak pedulikan bahwa sound engineer mengira bahwa siapa yang peduli sama high frequency karena susah terdengar, low frequency lebih mudah terdengar. Inilah yang membuat kualitas speaker dalam sebuah studio menjadi hollow itu kopong atau tidak mulus dan menjadi dalam hal meng-EQ mid dan high frequency akan menjadi lebih susah dan hasilnya begitu-begitu saja. Hal ini juga terjadi dalam urusan pengukuran speaker. Misalnya sebuah speaker, mari kita kembali di sini, diukur dengan ketinggian misalnya rata-rata ditaruh di atas meja dan tengah-tengah speakernya misalnya 1,4 meter dan kita menyamakan mikrofon di atas stand sebanyak 1,4 meter juga ya. Dan jaraknya mari kita anggap biasanya 1 meter. Mari kita kalkulasi di sini. Kita lihat adanya penurunan 9,5 dB pantulannya dan dengan penundaan 5,7 milidetik. Dan disinilah hasil responsnya. Mari kita lihat yang terjadi di sini. Jadi yang nomor 2 ini ya, saya akan delay ini 5,6. Maaf, mari saya cek lagi di sini 5,7 ya, 5,6 dan penurunannya 9,5. Mari kita lihat.
9,5. Oke. Dan mari kita lihat jumlahnya. Masih belum lurus. Nah, di sini menunjukkan walaupun kita sering berbicara bahwa pantulan di bawah kalau sudah minus 10 dB itu tidak akan banyak pengaruh. Sebenarnya masih, namun tidak sangat parah. Di sini kita lihat ada plus minus ya. Adanya plus minus sekitar 2,5 dB. Dan lihat grafiknya tidak rata lagi, namun terlihat seperti sisir. Dan inilah yang disebut comb filter yang dipengaruhi oleh efek pantulan itu. Jadi di sini seperti halnya menaruh speaker di atas konsol, mengukur speaker di atas ketinggian 1,4 meter, 1,4 meter ketinggiannya antara ketinggian speaker 1,4 meter dan ketinggian mikrofon 1,4 meter dengan distance 2 meter akan menjadi seperti ini. Apa yang terjadi jika saya jauhkan? Interferensinya akan naik. Jadi dengan ini mari kita lihat minus 4,7 dengan 4 mili detik. Jadi mari saya ubah yang ini minus 4,7 dan delaynya 4 mili detik. 4,1 kalau tidak salah. 4,1 betul. Jadi kita lihat nomor 8 di sini. Jadi kita lihat adanya efek pantulan. Jadi di sini saya juga ingin menunjukkan semakin jauh kita mendengarkan sesuatu dari sumber suara, semakin pantulan ruangan atau dalam hal ini pantulan lantai ya berpengaruh. Jadi bukan berarti dijauhkan itu pantulannya akan hilang, bukan. Pengaruhnya justru semakin besar. Mari kita ambil contoh sekali lagi terakhir. Bagaimana jika jaraknya diperjauh 1,8 meter? Di sini kita lihat relatif levelnya adalah setengah dB saja dengan kedatangan yang makin dekat 1,37 dan inilah frekuensi yang terpengaruh. Mari kita lihat. Di sini delaynya 1,37. Dan gainnya hanya 0,5. Jadi makin jauh kita dari sumber suara, pantulan itu makin berpengaruh. Dalam hal pengukuran speaker, semakin dekat, error yang kita dapatkan dalam mengukur speaker itu juga makin tinggi karena kita mendekati ke near field measurement, apalagi jika speakernya itu bukan speaker coax atau speaker yang kecil ya, tapi speaker besar yang punya deretan jajaran woofer atau jajaran tweeter itu akan menjadi error juga. Jadi di sini perlu adanya teknik untuk meminimalisasi comb filtering. Jadi dalam hal ini comb filtering adalah efek karena adanya pantulan. Dan comb filtering itu menunjukkan sebuah frekuensi respons yang tidak datar lagi, namun seperti sisir seperti yang terlihat di grafik di atas ini. Demikian video singkat mengenai apa itu comb filtering dan pengaruh pantulan terhadap sebuah frekuensi respons. Moga-moga bermanfaat.